you very much. Go right now. Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tahun 2022 dengan judul Unhuman. Mengusung tema baru dalam film yang berpacu pada ketegangan dan juga sedikit komedi, film ini digarap langsung oleh sutradara kenamaan yaitu Marcus Dunstan, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris remaja di Amerika Serikat, antara lain Brian Tizu sebagai Ivor, Benjamin Wadsworth sebagai Randall, lalu juga ada Ali Gallo sebagai Tamra. Memiliki alur yang begitu baik karena terdapat beberapa teka-teki yang tidak bisa kita tebak. Film ini berkisah tentang sebuah kegiatan karya wisata sekolah atau dalam antara lain studi tour yang dilakukan oleh sekelompok remaja SMA, di mana sial, niat hati ingin bersenang-senang dalam belajar mengunjungi alam terbuka, mereka malah mendapatkan sebuah nasib buruk ketika nyatanya mereka harus terjebak di sebuah kawasan dengan zombie-zombie yang begitu brutal. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Ivor yang tengah menyiapkan bekalnya untuk melakukan kegiatan karya wisata dengan dibantu oleh sang ibu yang sedikit terburu-buru karena akan pergi bekerja. Tidak berselang lama setelah kepergian sang ibu, rekan dari Ivor yang bernama Tamra pun datang untuk menjemput, di mana mereka yang tidak memiliki waktu kembali lantas berusaha memacu mobil dengan kecepatan penuh, yang mana sialnya mereka kini malah menabrak seorang penyeberang jalan, yang mana itu adalah seorang pria bernama Randall, yaitu pria yang sering dirundung oleh anak-anak sekolah karena ia terkesan cupu dan juga kutu buku. Dan sialnya bak sudah jatuh tertimpa tangga, Randall malah mendapatkan lemparan air dari seorang pria bernama Han. Meski di sini Ivor sedikitnya cemas akibat keadaan Randall, namun mereka tampaknya tidak begitu memperdulikan ini. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung menaiki bus yang sudah menunggu para murid untuk melakukan keberangkatan ini. Namun sebelum menaiki bus, orang guru bernama Lorenzo sempat meminta para anak murid untuk menyerahkan ponsel mereka agar tidak mengganggu pembelajaran ini. Setelah semua siswa itu berkumpul, termasuk dengan Randall yang tadi sedikitnya mendapatkan rundungan, Mr. Lorenzo pun mulai menjelaskan jikalau karya wisata ini dibuat untuk menambahkan nilai agar mereka semua lulus. Meski pada awalnya perjalanan terkesan aman, bahkan tidak ada sedikit pun hambatan, namun di pertengahan jalan bus mereka itu malah berbelok ke jalan yang salah, seakan-akan telah direncanakan. Dan benar saja sebuah hal petaka buruk terjadi ketika sang supir bernama Wan kini tidak bisa melihat dengan baik akibat pandangan yang tertutup semacam darah. Membuat bus yang kehilangan kendali, membuat suasana menjadi mencekam, hal itu membuat beberapa siswa pun tampak terluka. Belum sempat bernafas lebih panjang, secara tiba-tiba terdengarlah sesuatu yang membentur bus, bak teror yang tidak kunjung terhenti. Sebuah langkah kaki kini terdengar di area atas bus, lalu secara tiba-tiba sebuah berita di saluran radio dengan cepat melaporkan telah terjadinya kepanikan massal di area kota. Bersamaan dengan itu juga muncullah seorang pria yang mengetuk area bus. Melihat hal itu, Lorenzo selaku guru yang tidak ingin terlihat panik, kini berusaha membuka pintu untuk berbicara dengan pria tersebut. Hal itu tampaknya membuat yang lain sedikitnya cemas dan menolak karena takut jikalau orang tersebut tengah mabuk. Akan tetapi Lorenzo yang mengabaikan arahan para murid, lantas harus mendapatkan kenyataan pelik ketika ia harus diserang dengan cepat oleh sang pria dengan wujud zombie. Hal itu memacu kelompok yang panik berusaha melarikan diri, dan hanya tersisa beberapa murid saja yang mampu mempertahankan diri termasuk dengan Ivor. Seakan-akan mengetahui tentang apa yang terjadi, Randall dan Stephen yang terkenal kutu buku mulai mengarahkan kelompok untuk pergi berlindung di area gudang kosong. Tanpa adanya keanehan lebih jauh, mereka pun kini turut mengikuti. Dan sial, Han di sini harus mendapatkan sesuatu menjijikan
ketika ia harus jatuh di area tumpukan mayat kuda dengan darah yang sudah berceceran di mana-mana. Akan tetapi berhubung suara erangan demi erangan kian terdengar di segala penjuru arah, mereka pun mau tidak mau sepakat bekerja sama, meski pada awalnya di antara mereka tidak ingin saling mengenal satu sama lain, karena pada kalanya seperti yang kita tahu, zaman sekolah ada tipe kelompok yang gemar membuli dan juga korban bully. Di tengah keputusasaan para kelompok yang kini terbagi, untuk sekiranya menutup beberapa akses pintu masuk, mereka pun sekiranya mempertanyakan tentang apa yang terjadi dan bagaimana nasib para kelompok yang jadi korban di area bus. Namun yang jelas sampai sejauh ini, mereka belum tahu bahkan belum mengerti tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Namun tak lama setelah itu terdengarlah suara teriakan yang meminta tolong, yang mana rupanya teriakan itu berasal dari salah satu rekan mereka, sehingga Iver yang memiliki watak baik berusaha memberikan bantuan. Namun dikarenakan ada sesosok zombie di luar sana, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bersamaan dengan itu juga muncullah satu zombie yang mendobrak pintu tersebut. Hal itu membuat mereka yang kepanikan berusaha melarikan diri ke sebuah ruangan dengan beberapa lukisan demi lukisan yang seperti baru saja dibuat. Dan secara mengejutkan datanglah seseorang yang mereka kenal sebagai Rian, yang juga jadi korban rundungan akibat fisik Rian yang begitu gempal. Meski bingung bagaimana Rian bisa selamat, namun hal ini Rian lantas coba jelaskan jikalau ia melihat kengerian yang terjadi di area bus, di mana orang-orang mulai berubah seperti zombie setelah mendapatkan serangan demi serangan. Namun lagi-lagi seakan-akan tidak dibiarkan berleha-leha, mereka pun kembali mendapatkan sebuah serangan zombie, membuat para kelompok yang kepanikan mencoba menyelamatkan diri. Sampai ketika Randall menemukan sebuah lubang kecil, membuat Han dan Denny mencoba menahan pergerakan zombie terlebih dahulu agar keselamatan kelompok aman. Namun akibat keberadaan zombie yang begitu banyak, membuat Han yang kewalahan harus menjadi korban lanjutan, sementara Denny yang melihat hanya bisa pasrah memutuskan untuk melarikan diri sembari melampiaskan kekesalannya pada kelompok, karena mereka hanya bisa melarikan diri tanpa membantu. Hal itu yang menyebabkan Han, rekan terbaiknya, tewas dengan sia-sia. Akan tetapi tidak berselang lama, di ruangan itu mereka pun melihat patung-patung yang terjejer seperti fisik mereka. Hal itu pun membuat mereka dengan cepat menyadari jika semua ini telah ada yang mengatur. Menyadari jika Denny mulai bertingkah aneh tatkala mendapatkan serangan tadi, maka mereka pun bergegas mengikuti dia. Namun sikap Denny yang semakin menjadi-jadi, bahkan tidak terkendali, memacu para kelompok yang mulai kepanikan, dibuat tidak berdaya ketika secara tiba-tiba satu zombie kini datang dan menyerang Denny. Meski begitu, Denny yang dipastikan tewas oleh kelompok, nyatanya mampu bangkit kembali dan menghilang dari pandangan. Merasa jika keberadaan mereka makin terancam, lalu Randall pun mulai mengajak mereka untuk memperbaiki barikade agar bisa berlindung. Namun Iver yang tidak sepaham dengan Randall lantas tidak ingin melanjutkan hal itu, di mana ia justru ingin keluar dari tempat ini karena jika tidak, pastinya mereka akan terus-terusan terjebak. Maka dikarenakan tidak ada orang yang ingin ikut bersamanya, dengan terpaksa Iver pun mempersiapkan dirinya sendiri, sehingga ketika malam kini datang, Iver mulai melemparkan sebuah cat kaleng semprot berapi ke sebuah mobil. Hal itu membuat para zombie yang ada mulai berkumpul. Lalu Iver mulai pergi bersama dengan Steven yang ternyata siap menemaninya. Tidak berselang lama dalam melakukan perjalanan, mereka yang kini tiba di area bus lantas bergegas mencari sebuah ponsel untuk bisa sekiranya menelpon sejumlah bantuan. Namun sayang dikarenakan semua ponsel rusak dan hanya tersisa sebuah saluran radio, membuat Iver yang mencoba mencari siaran lantas mendapati semua siaran-siaran di beberapa negara normal tanpa adanya kerusuhan wabah zombie. Dan rupa-rupanya, broadcast mengenai wabah beberapa jam lalu adalah sebuah rekaman yang sengaja diputar. Hal itu membuat Iver yang tampak bingung harus dibuat berhenti tatkala Steve datang menyuntikkan sebuah cairan pada Iver yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dan lebih membingungkan lagi, ketika di saat yang bersamaan juga Randall pun muncul bersamaan dengan satu pria yang sempat melakukan penyerangan awal yang ternyata semua ini adalah tipuan.
5 minggu sebelum terjadi peristiwa yang membingungkan ini, Randall selaku siswa yang sering dirundung lantas mulai mengajak Steven selaku murid yang bernasib sama untuk membuat situasi berubah, di mana ia ingin menakut-nakuti murid-murid di sekolah dan menjalankan sebuah rencana untuk serta-merta membuat mereka menjadi seorang pahlawan guna membuat situasi mereka yang selalu dirundung menjadi baik di hadapan semua orang. Kembali pada situasi di bus, Iver dengan kondisi lemas tampaknya melihat Randall yang marah pada pria bernama Chip yang berperan menjadi zombie pertama, di mana Randall mulai mempertanyakan sebuah rencana yang terkesan menjauh dari apa yang sudah diperkirakan karena tadinya mereka tidak ingin ada korban. Di mana Chip, selaku mantan mahasiswa yang juga kesal dengan sekolah ini apalagi dengan guru Lorenzo yang sering membeda-bedakannya, ikut serta dalam rencana Randall dan Steven untuk memberikan beberapa pelajaran agar mereka menghargai setiap orang. Tidak hanya itu, supir bus pun ikut serta dalam rencana ini dengan sebuah cairan bius berwarna hijau yang Chip beli di luar kota dengan dalih jika cairan itu bernama ganja zombie dan siapapun yang mendapatkan cairan itu ia akan mabuk dengan bersifat seperti zombie dalam kurun waktu yang cukup singkat. Jadi dalam antara lain, semua ini memang adalah sebuah rencana dari para korban bully, sementara para zombie yang ada nyatanya hanyalah hal bohong. Karena sebenarnya itu adalah para manusia yang mabuk setelah diberikan cairan bernama ganja zombie. Berhubung karena hal ini telah di luar rencana, Chip pun mulai berasumsi jika ia telah mengurung para siswa yang beberapa di antaranya sudah sadar dari efek mabuk akibat ganja yang terbatas. Oleh karena itu merasa tak ingin mereka berakhir di kantor polisi, Randall pun merencanakan sebuah akhir gila dengan berencana menghabisi semua orang yang sadar jika ini adalah rencana mereka. Sementara Chip yang memutuskan untuk menunggu di area bus harus mendapatkan sebuah kenyataan mengejutkan ketika Iver yang mendapatkan dosis nyatanya masih bisa melakukan perlawanan. Beralih ke area gedung kembali, di mana Randall dan Steven kini memasuki sebuah ruangan tempat para mahasiswa terkurung. Jadi para siswa yang diklaim tewas, nyatanya dikurung di sebuah ruangan termasuk dengan Denny dan juga Han untuk diberikannya kembali sebuah cairan yang membuat mereka seolah-olah kembali menjadi seperti zombie. Selang pembagian tugas sesuai perencanaan, Randall yang keluar untuk menemui para kelompok yang diklaim selamat untuk cari muka agar bisa dibilang pahlawan, secara cepat mendapatkan sebuah pelukan hangat dari Tamra yang cemas akan keadaannya yang beberapa waktu tadi pergi. Oleh karena itu dirasa jika dirinya telah berhasil mempengaruhi kelompok dengan seolah-olah ia bisa menjadi pahlawan, Randall kini lalu mulai mempengaruhi Tamra, Brian, Jesse untuk menghabisi para zombie karena satu-satunya cara agar mereka bisa selamat hanya ini. Dimana tanpa ada keanehan lanjutan, Randall mulai membagikan senjata yang cukup mustahil jika sebelumnya tidak disiapkan, hingga bersamaan di tengah kelompok hendak menghabisi para zombie yang siap Steve buka karena para murid telah mendapatkan dosis mabuk. Sialnya Iver pun terlebih dahulu datang dan menerjang Steven, lalu menahan kurungan itu serta meminta mereka untuk berhenti. Karena ia menjelaskan sebuah fakta mengejutkan, jikalau semua ini adalah rencana gila dari Steve dan juga Randall, karena mereka telah diinjeksi oleh cairan ganja misterius yang membuat mereka seolah-olah menjadi zombie dan dihabisi. Mendengar segala kejujuran ini, hal itu membuat Tamra yang tadi sangat menaruh harapan hidup pada Randall lantas langsung menghajarnya. Sementara Denny yang tidak bisa tinggal diam, kini mencoba menjadikan dirinya sebagai tameng tatkala Tamra hendak dihabisi. Melihat sang kekasih terluka, Jesse yang tidak bisa tinggal diam, kini memberanikan diri untuk menghajar Randall. Dan di situ juga Ever yang memiliki cairan ketika menghabisi Chip di area bus, mulai menyuntikkan cairan itu terhadap Randall dengan dosis yang tidak ditentukan. Jelas saja hal itu memacu Randall yang mendapatkan dosis yang di luar kapasitas, kini kembali bangkit dengan wajah yang begitu mengerikan. Sehingga Tamra, Jesse, dan dua gadis lainnya yang geram akan aksi licik dari Randall mulai menghabisinya. Setelah beberapa waktu melawan sekaligus menyelesaikan kasus teka-teki zombie, Randall dan Steven pun kini tampaknya telah terikat.
Sementara para murid yang kini telah terbebas dari rasa mabuk akibat dosis yang disebabkan oleh ganja zombie, kini mulai berkumpul dan mulai memberikan sebuah pelajaran berharga pada diri mereka masing-masing mengenai sifat perundungan atau bully itu tidaklah baik karena efeknya bisa membuat korban bully melakukan berbagai macam cara untuk bisa membalaskan dendamnya, termasuk dengan rencana dari Steve dan Randall yang kini telah mereka lakukan. Setelah menghadapi ini, mereka semua pun mulai memperbaiki bus yang menghantam pohon dengan bahu-membahu. Lalu di saat hendak pergi dari sana, secara mengejutkan Lorenzo sang guru pembimbing yang mereka kira telah tewas pun kini mulai tersadar. 5 hari kemudian setelah aksi karya wisata yang jauh dari perkiraan, terlihat seorang wanita yang mengaku divisi murid guru kini menemui Randall dan Stephen yang telah ditahan. Di mana sang wanita yang tidak mendapatkan lagi pembulian dari para murid setelah kemarin ikut karya wisata, lantas mulai bertanya pada Steve dan juga Randall mengenai apakah mereka bisa melakukan aksi itu lagi. Hingga film pun kini selesai.